guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bunda Ella. Nah, kali ini saya mau sharing-sharing cerita-cerita tentang pengalaman kehamilan saya anak kedua ya, yang sekarang juga masih usia kehamilan sekitar 26 minggu ya. Jadi sekitar 6,5 bulan mau ke 7 bulan. Nah, sebelum kehamilan anak kedua ini, saya itu sudah merencanakan dengan suami saya ingin menambah momongan lagi. Tetapi karena saya KB suntik 1 bulan ya, jadi saya lepas dulu karena memang kata teman-teman, saudara, dan yang sudah berpengalaman untuk KB suntik itu lama untuk ada isinya lagi, ada momongan lagi itu lama, katanya seperti itu, bisa bertahun-tahun, kecuali kalau kita KB obat atau KB pil ya, seperti itu lebih cepat. Katanya sampai bertahun-tahun kalau habis suntik. Maka dari itu saya memutuskan untuk mencopot atau melepas KB saya pada bulan 1 atau bulan 2 kalau nggak salah. Nah, setelah itu saya pada bulan ke-5 ternyata sudah ada isinya, dan itu pun tanpa sepengetahuan saya, karena memang tidak ada keluhan yang seperti ibu hamil yang sebelumnya saya rasakan, yaitu muntah-muntah atau yang lain-lain. Cuma memang saya kan memang tidak mens karena efek dari KB tersebut ya, kadang mens kadang tidak, seperti itu. Jadi kita itu saya dan suami tidak tahu kalau memang kita itu sudah ada isinya, sudah ada janinnya, seperti itu. Lah, yang lalu ke bulan 5 itu saya mengalami pusing terus menerus, dan saya tapi tidak muntah lah, karena saya memang punya riwayat kepala sakit di sini ya, kepala saya sakit terus menerus, memang punya riwayat seperti itu. Jadi ya saya pikir memang penyakit saya seperti itu. Ternyata saat saya badannya udah mulai lemah dan saya kok mulai curiga, jangan-jangan. Nah, karena memang sebelum-sebelumnya saya itu sudah sering banget untuk melakukan tes pack dan hasilnya itu negatif, seperti itu. Sebenarnya untuk yang kali ini itu mau tes itu, waduh, jangan-jangan nanti itu hasilnya negatif lagi. Takut ada rasa kecewa karena memang pengen banget, walaupun semua orang bilang aduh bertahun-tahun mbak nggak bisa langsung kalau kali suntik itu, banyak yang bilang seperti itu. Tapi namanya mukjizat, kita kan nggak tahu, yang ngasih itu kan Allah, yang memberikan titipan itu Allah. Jadi ya saya tetap berusaha dan berdoa kepada Allah, walaupun sebenarnya saya belum punya rumah sendiri, masih ikut dengan orang tua, tapi nggak tahu kenapa keinginan itu muncul. Dan saya berpikir insya Allah dengan adanya anak lagi atau bertambahnya anak akan menambah rezeki kita untuk seterusnya, seperti itu. Lalu singkat cerita, saya tes pack dengan berharap-harap cemas dan berdoa. Ternyata waktu saya tes pack saya beli 2 waktu itu, karena memang takut karena kan katanya itu tes pack itu harus pagi ya bangun tidur, tapi karena memang saya sudah ndak kanti, kalau orang Jawa bilang sudah keburu-buru pengen lihat hasilnya. Malam itu juga saya tes itu, aku beli 2 langsung, niatnya 1 mau saya pakai malam itu juga, dan satunya lagi pas bangunnya esok hari. Pas udah kelihatan hasilnya saya tidak berani buka mata karena memang takut banget kecewa lagi. Itu rasanya wow banget kalau untuk seorang wanita itu ya, kalau udah pengen terus belum ada hasilnya tuh masih negatif, itu aduh gimana gitu ya. Alhamdulillahnya hasilnya positif. Ya Allah, rasanya itu kayak nggak percaya.
Sampai saya ingat-ingat, aku kan lepas KB itu kan gak bulan 1, bulan 2 deh. Sekarang itu bulan 5, berarti sekitar 3 bulanan aku sudah ada isinya. Ya Allah, seperti mukjizat itu datang. Ya, sudah pokoknya nggak kebayang deh pokoknya. Bersyukur banget waktu itu, langsung sujud syukur sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah engkau kasih hamba kepercayaan lagi untuk mendapatkan momongan. Ya Allah, besoknya itu saya tes lagi kan, paginya ternyata hasilnya sama, hasilnya positif. Itu sudah, ya Allah, alhamdulillah sudah 2 hasil tes pack itu positif. Lalu saya memutuskan untuk memeriksakan kandungan saya ya ke bidan, tapi ndak langsung saat itu atau besoknya juga ndak. Saya tunggu sampai beberapa bulan, dan waktu saya periksakan ke bidan itu ternyata usia kandungan saya sudah 9 minggu. Alhamdulillah semuanya baik. Lalu saya memutuskan untuk bulan depannya USG. Untuk bulan depannya, jadi sekitar bulan 8 ya saya USG. Itu kandungan saya sudah berumur 11 minggu 4 hari kalau tidak salah waktu itu. Dan ternyata bener sih, saya senang banget melihat USG anak saya. Tetapi dokter bilang kalau ada kista ovarium yang ukurannya lumayan di kandungan saya waktu itu, bersamaan dengan saya hamil. Ukurannya waktu itu sekitar 8 kali 4,4 ya, 8,44 ini, seperti ini ya, 8 kali 4,4. Dan saya kan bertanya sama dokter, ternyata dengan ukuran seperti itu sepertinya kista ini sudah ada sebelum saya hamil. Kalau melihat ukurannya, dokter bilang seperti itu. Lalu dalam hati saya, waduh, langsung was-was, sudah ndak tenang, pikiran sudah ndak karu-karuan, bercampur rasa takut. Lalu besok gimana dok? Besok gimana, operasi atau enggak dok? Bisa lahir normal atau enggak dok? Mempengaruhi bayi atau enggak dok? Itu yang saya tanyakan pada dokter. Dan dokternya dengan santai hanya menjawab, tenang saja bu, tenang saja, ini masih trimester awal. Nanti kita lihat untuk trimester kedua dan ketiga apakah kistanya ini berkembang atau tidak. Kalau untuk sekarang nggak usah khawatir ibu tenang saja, konsentrasi pada kehamilan ibu. Ya namanya saya, otomatis saya itu kan, pikiran saya tuh udah nggak karu-karuan, pasti itu akan dialami oleh ibu-ibu hamil di luar sana jika mendapatkan kabar bahwa di tengah-tengah kehamilannya ada kista ovariumnya juga, seperti itu. Dan saya waktu itu udah pengen nangis, udah pengen apa ya, tapi saya mencoba menenangkan diri saya. Dan alhamdulillahnya waktu di jalan suami saya itu mencoba menenangkan saya. Nah, kita harus bisa berpikir positif. Dan tadi dokter pun juga sudah bilang kan, dengan keadaan yang seperti ini gak usah terlalu dipikirkan, karena memang ini masih trimester awal. Nanti kita di rumah juga browsing di internet ya, gimana untuk maksudnya apa sih yang boleh dimakan dan apa sih yang tidak boleh dimakan untuk penderita kista. Karena memang di dokter tadi tidak dijelaskan sama sekali. Jadi saya browsing sendiri, dan setelah saya browsing di internet saya menemukan ada artikel yang bilang bahwasannya orang terkena kista itu tidak boleh makan nasi, makan sawi, terus makan apa ya, banyak lah pokoknya. Lah saya itu sendiri tipe orang juga yang nggak suka susu, jadi kayak asupan yang saya makan itu kurang seperti itu, sehingga
Saya kan juga mengikuti yang dari artikel tadi, tidak makan nasi, saya makan lontong waktu itu, makan bubur sumsum seperti itu ya. Dan setelah saya mengikuti semua itu berbulan, sekitar sampai 3 bulan, itu saya tidak bisa kemasukan apa-apa. Walaupun nonton itu juga tidak bisa, langsung muntah, sampai saya kasih minum teh hangat ataupun air gula hangat, itu pun juga nggak bisa. Bahkan buah ataupun jus juga nggak bisa, langsung muntah, itu sudah pasti. Dan akhirnya walaupun dikasih obat, itu pun juga tetap, malah obatnya waktu saya baru minum itu langsung muntah, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Dan akhirnya saya mengalami dehidrasi dan harus opnam di rumah sakit, yang waktu itu dalam keadaan pandemi seperti ini ya, jadi harus rapid dan lain-lain sebagainya, semakin membuat saya ketakutan. Saya ingin pulang, waktu itu udah usah opnam karena harus tes yang begini begitu. Dan dokter bilang kalau ini tidak sampai kalau ibu ini tidak mau opnam, kasihan bayinya. Saya tidak bisa jamin kalau bayinya bisa bertahan, itu yang dokter katakan. Akhirnya saya memutuskan, ya sudah dok, kalau begitu saya mau diopnam. Gara-gara dokternya bilang seperti itu, karena bagi saya yang terpenting adalah kandungan saya, janin saya, anak saya. Pasti kan seorang ibu yang terpenting adalah anak. Lalu saya setelah opnam, ternyata waktu ditanya kok bisa sampai dehidrasi, terus ada pengecekan segala macam dan lain-lain, akhirnya dokternya tahu kalau saya tidak makan nasi. Lalu saya dimarahi, ditegur sama dokter. Justru ibu salah, saya disalahkan seperti itu. Karena apa? Karena kista itu tergantung pada kandungan kita. Kalau kita sehat, kandungan kita sehat, kistanya nanti bisa kalah bu. Kalau ibunya aja nggak ada asupan, nggak ada gizi, nanti kandungan ibu yang kalah. Jadi intinya di sini itu teman-teman, kalau kalian punya kista, kalian makan apa aja makan sudah. Karena apa? Apalagi dalam keadaan kalian punya kista, sudah makan apa itu yang mau kalian makan, biar kalian punya tenaga, biar kalian itu kandungannya sehat. Karena apa? Kalau kandungan kita sehat, kistanya yang akan kalah. Dan itu saya sudah membuktikannya sendiri. Setelah saya keluar dari rumah sakit, saya makan makanan yang bergizi, apapun itu saya makan, pengen apa saya makan. Agar apa? Agar bayi saya sehat. Dan yang terakhir kemarin saya USG waktu umur 22 minggu, yang sudah saya buat video juga. Itu alhamdulillah dokternya bilang kalau ini sepertinya kistanya itu sudah kedorong sama janinnya. Kalau bisa lahiran normal saja, tapi kalau memang diharuskan untuk operasi sesar, ya mau bagaimana lagi, yang penting bayi dan ibunya sehat. Jadi untuk kalian semua yang menonton video ini, kalau kalian sedang hamil dan sedang ada kista, tidak usah takut, karena memang kista memang tergantung pada diri kita ya, dan janin kita juga. Kalau kita sehat, janinnya sehat, insya Allah kalau Allah berkehendak, kistanya itu yang akan kalah. Dan yang terpenting jangan minum kopi itu ya. Saya itu sebelum hamil suka banget minum kopi, tapi semenjak saya hamil saya tidak minum kopi seperti itu. Karena apa? Itu sangat mempengaruhi, apalagi kalau kita sedang punya kista, itu akan memperbesar kista kita ya, seperti itu. Nah, semoga video saya kali ini bisa merubah cara pandang ibu-ibu hamil di luar sana yang sedang mempunyai kista, sama seperti saya, biar tidak terlalu was-was, biar juga bisa menjaga kesehatannya juga. Semoga bermanfaat lah untuk semua orang yang menonton ya. Jangan lupa untuk terus tonton video saya dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya.
Dan jangan lupa untuk dukung terus channel saya agar tetap terus berkarya dan bisa membuat video-video dan konten-konten bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.